Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang sangat tampan. Ia tinggal bersama ibunya, karena ayahnya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Namanya adalah Jaka Tarub. Kehidupan yang serba sederhana, bahkan terkadang kekurangan, telah Jaka Tarub dan ibunya jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan ibunya bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada pagi hari, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapatkan seorang istri bidadari yang cantik jelita dari kayangan. Ternyata cuma mimpi. Padahal mimpi udah sekali. Dan bangun tidak bisa tidur lagi. Saat itu, ibu Jaka Tarub mencari Jaka Tarub. Jaka, gimana ya Jaka? Pagi-pagi udah nggak ada aja. Jaka, hei, di sini tau kamu? Dari tadi ngelamun aja, ngelamun apa sih kamu? Ibunda, ada apa ibunda? Apakah kamu sudah merindukanku? Demi apa aku merindukanmu? Mana mungkin pagi-pagi begini aku sudah merindukanmu. Apakah ibunda sedang memikirkan Pak Lurah? Udahlah, menikah saja dengannya. Ngomong apa sih kamu? Yang harusnya menikah itu kamu. Cuma kamu di sini pemuda yang masih melajang. Apa? Apakah namaku jika sudah menikah nanti akan berubah? Kenapa? Karena jika aku sudah menikah, aku tidak berjaka lagi. Ngawur aja kamu. Menikah saja belum udah mikirin malam pertama aja. Gimana sih? Maaf bunda. Siang hari, ketika Mbok Rondo sedang berada di depan teras rumahnya, tiba-tiba datang Pak Kades menghampirinya. Sendirian aja nih. Kemana sih Jaka? Pak Lurah, ini si Jaka lagi main sama teman-temannya. Kenapa nih Pak? Temennya Jaka? Oh, tidak apa-apa. Sebenarnya gini, saya mau jodohin si Laraswati dengan anakku. Saya setuju sih Pak, tapi nanti kita tanya kembali kepada anak kita ya. Kalau gitu, saya tunggu kabar baik dari Jaka. Mendengar hal itu, Ibu Jaka senang sekali. Bagaimana tidak? Laraswati adalah seorang gadis yang berparas cantik, yang lemah lembut, yang berasal dari keluarga kaya raya. Walaupun sikapnya sedikit sombong, itu tidak masalah bagi Ibu Jaka. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikannya istri. Hari berganti hari, namun Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut kepada Jaka. Hingga Mbak Rondo memutuskan untuk mengatakannya kepada Jaka sebelum ia pergi bekerja. Karena saat Jaka bekerja, ia bisa tidak pulang berhari-hari hingga berbulan-bulan. Jaka, kesini tole. Ya ibunda, ada apa? Jadi begini, kamu kan belum menikah. Ibu pengen cepat-cepat kamu menikah. Jadi ibu ada niatan untuk menjodohkan kamu dengan anak Pak Lurah Laraswati. Hah? Serius? Ibunda bercanda? Enggak nak, ibunda serius. Baiklah, nanti aku pikirkan setelah pulang kerja. Mau kemana kamu nak? Kerja bunda. Ya sudah, hati-hati ya, cepat pulang ya nak. Tanpa berpikir panjang, Jaka Tarub pun meninggalkan ibunya untuk bekerja. Jaka bekerja sebagai kuli proyek bersama teman-temannya. Karena hal itu, ia bisa tidak pulang berbulan-bulan. 6 bulan berlalu, selama itu ia tidak menghubungi ibunya atau menjawab pesan dari ibunya. Ia takut ibunya mengungkit-ungkit masalah perjodohan itu lagi. Namun, sayang seribu sayang, Mbok Rondo jatuh sakit sudah lama dan akhirnya dia pun meninggal. Dan ia pun menyimpan harapan bahwa Jaka akan pulang dengan cepat. Tak lama Jaka Tarub pun pulang ke rumahnya. Saat Jaka melihat ke arah rumahnya, ia bingung karena banyak orang ada di dalam rumahnya dan berkerumun di sana. Mengapa banyak orang di rumahku? Ada apa ini? Jaka Tarub pun sangat sedih, sehingga ia menolak seluruh tawaran pekerjaan yang menghampirinya dan berdiam diri selama berbulan-bulan. Jaka Tarub hanya bisa melamun dan menyesali semua perbuatannya selama ini.
Ia ingat perjodohannya dengan Laraswati yang hendak ia tolak mentah-mentah. Ia hanya memikirkan penyesalannya. Jaka kerja. Ora iso. Ya kan bikin kotak-kotak maksudnya tuh. Aku bang. Tentang perbedaan kita jadi menikah kan Mas? Maaf, Ternyata ada keluarga kau mencari lelaki yang lebih baik daripada aku. Kenapa begitu? Aku sudah Tiba-tiba teman Jaka, Joni dan Jenny pun datang. Jak, kenapa sedih Jak? Tidak lancar, jangan bersedih terus. Ngapain kalian datang sini? Sebaiknya kita sekarang main ke telaga Jak. Sudah, ayo. Joni dan Jenny memaksa Jaka untuk ikut ke Toyo Wedding. Akhirnya Jaka pun ikut dengan mereka. Ia berpikir, jalan-jalan mungkin bisa membantu mengobati hatinya yang sedih ditinggal ibunya. Pada saat yang bersamaan, di kayangan, ayah bidadari sedang menasihati anaknya yang hendak pergi turun ke bumi. Mau kemana kalian anak-anakku? Ketahuilah di kayangan ini tidak ada pasar malam dan pertunjukan wayang. Ya ampun ayah, ini ketinggalan zaman banget sih. Kita ini kan bidadari-bidadari modern. Masa iya mau nonton wayang dan ke pasar malam sih? Iya loh, kita ini bukan bidadari kuno yang taunya hanya pertunjukan wayang saja. Iya, kita tuh mau ke bumi. Di sana banyak air terjun yang sangat indah. Kita bosen ayah di kayangan terus. Kalian sudah bersiap-siap seperti ini. Jikalau ayah tidak mengizinkan, kalian mau apa? Kata kami ingin Menikah? Ingatlah, anak-anakku, kalian jangan menikah di usia muda. ayah siapa sih yang mau menikah? Kita ini cuma mau menghabiskan waktu kita dengan ibu. Baiklah, ayah izinkan. Tapi ada satu syaratnya. Jika kamu tidak bisa menjaga adik-adikmu, jangan panggil aku ayah lagi. Baik ayah. Ada satu syarat lagi. Apa itu ayah? Kalian tidak boleh menikahi manusia bumi. Jika itu terjadi, jangan kembali lagi ke kayangan ini. Baik ayah. Para bidadari itu kemudian turun ke bumi. Mereka turun di sebuah air terjun yang sangat indah. Wah, indah sekali. Tidak salah kita teman. Bidadari itu pun bermain dengan asik. Ada yang mandi atau bercengkrama dengan saudariannya yang lain. Sementara itu tak jauh dari air terjun, Bro, sebenarnya aku pernah bermimpi menikah dengan bidadari yang sangat cantik. Wah, bisa jadi tuh Jak, namanya kan Jaka Taruk. Oh iya, pas banget nih kita mau ke telaga. Siapa tahu bisa menemukan 7 bidadari. Mungkin kita bisa mengambil salah satu selendangnya. Waduh, ingat suami muda rumah. Kamu raja kalian. Mana ada zaman sekarang ini. Lagian Jakarta itu yang beri nama bapakku. Udah nggak tahu alasannya apa. Astaga, aku lupa ibu berdua aku tadi menyuruhku beli sayuran. Aduh gawat, aku duluan ya. Kasian banget ya si Jenny. Mertuanya galak. Ya udah, aku juga duluan ya. Ya sudahlah. Joni pun pergi meninggalkan Jaka. Kenyataannya bahwa semua temannya sudah memiliki pasangan, membuat hati Jaka semakin sedih. Karena hal itu mengingatkan dirinya menolak permintaan terakhir ibunya, yaitu menikah dengan Laraswati. Jaka lalu melanjutkan perjalanannya menuju air terjun. Ia berharap bisa membuat dirinya lebih rileks. Saat Jaka Tarub sedang duduk, terdengar suara para gadis, lalu dia akan menghampiri sumber suara itu. Alangkah terkejutnya, ia melihat 7 bidadari yang sedang bermain air di sana. Jaka terkejut karena ucapan teman-temannya tadi menjadi kenyataan. Jaka kepikiran ucapan Joni, bagaimana jika dia mencuri salah satu selendang bidadari tersebut. Tanpa berpikir panjang, Joko mengendap-endap lalu mengambil salah satu selendang bidadari tersebut. Jaka lalu segera bersembunyi dan menyembunyikan selendang itu di dalam bajunya. Setelah beberapa saat, para bidadari itu hendak kembali ke kayangan. Saudari-saudariku, hari ini sudah gelap. Mari kita kembali ke kayangan. Ayo.
selendangku mana? Tadi aku letakkan di sini bersama selendang kalian. Loh, kamu letakkan di mana? Tadi aku letakkan di sini bersama selendang kalian. Aduh, gimana? Sudah mulai gelap, sudah saatnya kita kembali ke kayangan. Ya benar, kita harus segera kembali ke kayangan. Atau jika tidak, kita tidak akan bisa kembali lagi ke kayangan. Namun, Sekali lagi sebut nama oke, Ustaz Mali. tidak, kita tidak bisa mengecewakan ayah. Maaf Nawulan, kamu kembalinya besok pagi saja. Betul, kita harus segera meninggalkan bumi. Kamu hati-hati ya Wulan. Semua bidadari pun meninggalkan Nawang Wulan sendiri. Nawang Wulan sangat gelisah dan takut tidak bisa menemukan selendangnya. Tiba-tiba, Sekali nasibku ini. Kamu bidadari ya? Iya, aku tertinggal. Selendangku hilang. Apa kamu lihat selendangku? Tidak, aku tidak melihatnya. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Besok kita pergi mencarinya. Baiklah. karena ketakutan berada di dunia manusia sendirian, apalagi berada di hutan yang sangat menyeramkan, Nawang Wulan menyetujui usul Jaka dan ikut dengannya. Keesokan harinya, datanglah temannya, Jaka Tarub, Jono, dan Jenny. Hei, apa kabar Jak? Ini punya istri kerjanya di kamarmu. Aku baik. Sementara itu, Nawang Wulan terkejut menemukan selendang miliknya berada di tempat yang selama ini dilarang Jaka untuk dibuka. Ia sedih sekali. Ia kecewa karena tahu selama ini Jaka telah menipunya. Ia kemudian ingat pesan ayahnya dahulu. Mas Jaka, ini maksudnya apa? Aku tidak menyangka kalau kamu yang menyembunyikan selendangku. Maafkan aku, Wulan. Aku bisa jelaskan. Cukup, aku tidak mau mendengar alasanmu. Tunggu. Jika kamu kecewa dengannya, kamu bisa menikah denganku. Cukup, aku tidak ingin mendengar alasan kalian. Terima kasih atas segalanya. Wulan, Akhirnya, Nawang Wulan pun sampai kembali ke kayangan. Ayah, Wulan pulang. Wulan rindu kalian semua. Adikku, maafkan kami yang telah lama menjagamu. Apakah kamu baik-baik saja? Ya kakak, aku baik-baik saja. Selama kamu pergi, ayah murung terus di kamar, tidak mau makan. Lalu, bagaimana keadaan ayah sekarang? Ayah telah meninggalkan kita semua. Apa?